Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Silahkan simak video berikut ini sampai selesai ya ayah dan bunda. Bila video ini bermanfaat, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan juga lonceng untuk dapat notifikasi video baru dari kami. Bila ini juga bermanfaat untuk orang lain, boleh ya di-sharing ke teman atau keluarga yang lain, oke? Halo, Assalamualaikum. Halo. Jadi saya Sela, hari ini kita ngobrol santai aja ya Bu Bit, mengenai donor ASI gitu. Jadi saya dulu itu punya pengalaman pribadi nih Bu Bit. Saya pernah menyusui anak saya full ASI 2 tahun. Nama anak saya Askadina. Yang pertama ya? Ya. Nah, saya tuh pernah berada di masa-masa dimana saya tuh ASI sangat seret sekali Bu Bit. Jadi saya ketika bekerja sore jam istirahat jam 12 sampai jam 1 saya pulang Bu Bit untuk menyusui anak saya karena saya tidak punya cadangan ASI. Cadangan ASI yang di freezer itu saya nggak punya Bu Bit. Nah, suatu ketika ASI saya meningkat, itu sedikit demi sedikit sih Bu Bit, nggak langsung. Nah, ketika meningkat itu saya bertemu dengan sepasang orang tua. Di mana orang tua tersebut itu punya anak yang sedang sakit pneumonia waktu itu. Oh ya, kasihan banget. Jadi dia dirawat di rumah sakit gitu. Betul, bayinya dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo pada saat itu. Nah, beliau berdua ini datang kepada saya di rumah saya untuk minta, istilahnya maksudnya mau minta sedikit ASI untuk anaknya. Iya, gitu. benar-benar. Nah, pada saat itu karena saya berpikir seperti ini, saya pernah berada di masa-masa di mana ASI saya sangat seret dan anak saya itu sangat butuh ASI, tapi saya nggak bisa ngasih dengan banyak. Saya merasa Mungkin orang tua itu di posisi yang sama gitu ya. Sama kayak saya pada saat itu. Malah mungkin lebih galau lagi soalnya anaknya sakit ya. Benar, lebih sedih lagi. Akhirnya pada saat itu saya tanyakan anaknya tuh laki atau perempuan. Oh, perempuan, Mbak. Sama ya, sama dong. Perempuan, rumahnya di mana, dan kebetulan rumahnya itu dekat rumah saya pada saat itu. Tetanggaan sebenarnya ya. Cuman beda perumahan aja. Oh, gitu. Nah, akhirnya saya berpikir ya nggak terlalu panjang karena ya itu tadi Bu Bit, saya memikirkan kasihan. Akhirnya saya kasihkan Bu Bit. Ketika saya memberikan itu, ASI saya jelas lebih banyak lagi ya karena permintaannya jauh lebih banyak. Tapi yang mengganjal sampai dengan detik ini itu gimana ya donor ASI itu Bu Bit? Oh iya. Jadi sebenarnya kesadaran ASI eksklusif itu kan tinggi banget tuh ya. Dan orang-orang orang tua muda zaman sekarang sudah well educated ya. Jadi dia ngerti banget bahwa ASI itu emang perlu buat bayinya, apalagi bayi-bayi yang sakit. Karena dengan dapat ASI bayinya cepat sembuh gitu. Makanya orang tua tadi tuh sampai datang ke rumah gitu kan ya minta donor ASI. Namun sebenarnya donor ASI ini harus disikapi dengan bijaksana. Karena butuh suatu infrastruktur ya, baik itu tenaga ahlinya, kemudian informasi yang benar tentang prosedur donor ASI, juga tentang ininya. Kalau kita bilang itu, kalau secara Islam ada aturannya ya, untuk jadi anak sepersusuan seperti itu harus jelas nantinya, kayak gitu. Nah, kalau udah posisinya kayak gitu, sudah terlanjur ya mau gimana lagi, tapi kita harus belajar tentang donor ASI ini, kayak gitu. Nah, untuk kejelasannya tuh Bu Bit, kita tuh harus apa ya? Maksudnya dari segi ibunya pun itu juga harus sehat. Maksudnya saya sebagai donor ASI itu, ibu pendonor ASI itu harus sehat, harus apa ya Bu Bit? Harus bagaimana? Jadi donor ASI sendiri itu ada penapisannya ya namanya ya. Yang pertama kita belajar pelan-pelan ya. Penapisan pertama itu adalah ibunya yang melakukan donor ASI, atau dalam hal ini Bunda Sela itu bayinya masih berusia 6 bulan pertama. Kemudian produksi ASINya sudah melebihi dari kebutuhan bayinya sendiri, kayak gitu. Dan kemudian sehat, tidak punya kontraindikasi untuk menyusui. Misalnya kontraindikasi untuk menyusui itu
dia punya penyakit menular yang bisa ditularkan lewat ASI, HIV, hepatitis B, ya ini virusnya menular lewat ASI, atau HCV, hepatitis C, kayak gitu, sifilis. Nah, harus melakukan tes itu dulu sebenarnya sebelum melakukan donor ASI, kayak gitu. Kemarin sempat gitu juga nggak sih? Pada saat itu saya nggak berpikir untuk seperti itu, karena si kedua orang tua ini datang sudah dalam keadaan anaknya yang istilahnya gawat darurat, istilahnya gitu. Dia butuh ASI secepat mungkin untuk anaknya, gitu. Jadi ya saya nggak sempat mikir itu. Dan pada saat itu saya merasa diri saya itu sehat, saya nggak punya penyakit apapun. Oh iya. Jadi gini juga, meskipun Bunda Sela sudah melakukan prosedur pemeriksaan laborat ya untuk beberapa penyakit yang disebutkan tadi, HIV, HCV, hepatitis B, sifilis, gitu ternyata itu non reaktif atau negatif semua. Tapi juga perlu dites juga sebenarnya adalah pasangannya Bunda Sela, suaminya, apakah suaminya juga punya riwayat sakit itu. Semakin lengkap nih, saya pasangannya juga free ya, jadi nggak seperti itu. Terus Bunda Sela juga sehat ya, dua-duanya sehat, ini aman, insya Allah aman. Itu baru penapisan yang pertama. Selain penapisan itu tadi, Bunda Sela juga tidak mengkonsumsi obat-obatan, baik itu obat-obatan kimia atau herbal yang dia itu bisa berpengaruh buruk pada ASI, kayak gitu. Nah, jadi Bubit ini ngambil referensi dari Satuan Tugas ASI IDAI ya. Jadi ini adalah informasi yang diberikan itu sesuai dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Gitu. Jadi tidak boleh mengkonsumsi obat, misalnya insulin. Insulin ini obat untuk orang diabetes. Ya, oke. Yang diinjekkan itu ya. Baik yang diinjekkan ataupun obat minum. Kayak gitu. Kemudian tidak mengkonsumsi hormon tiroid. Hormon tiroid ini biasanya kalau ada pasien sakit hipertiroid atau hipotiroid kayak gitu, itu juga tidak disarankan melakukan donor ASI. Kemudian obat-obatan herbal yang misalnya ya sejenis untuk penyakit itu tapi yang dikonsumsi secara herbal itu juga tidak dianjurkan. Tuh. Kemudian usahakan proses penerimaannya nanti dari Bunda Sela memerah ya sampai ke tangan pasiennya itu sesuai prosedur manajemen ASI perah. Jadi nanti kualitasnya tetap bagus. Kayak gitu. Waduh, yang dulu tuh gimana ya saya jadinya ya Bubit? Kayaknya bagus ya, tapi ya alhamdulillahnya setelah saya berikan ASI itu keadaan si adik si kecil ini membaik Bubit. Membaik, terus sudah selesai saya memberikan ASI, orang tuanya sudah bilang cukup pun katanya gitu. Jadi beliau sudah tidak saya beri ASI lagi. Terus kami lama tidak berjumpa, kami hanya WA. Terus suatu ketika si bundanya ini WA saya mengatakan bahwa si adiknya ini sudah tiada, sudah meninggal. Ya, karena pada saat itu memang keadaannya darurat sekali gitu. Ya ampun, inget ya. Jadi ingat. Jadi ya saya merasa bahwa saya sudah melakukan yang sedikit hal gitu ya. Ya setidaknya untuk membuat dia sehat lagi untuk waktu yang sedikit. Sempat ya, meskipun usia itu di tangan Allah ya, maksudnya memperpanjang kondisi sehatnya mungkin ya. Itu ya semoga jadi pahala sendiri nanti ya buat Bunda Sela. Insyaallah. Terus kita ngomongin penapisan kedua nih. Nah, ya mungkin nanti jadi nangis nih gimana? Mungkin nggak punya tisu. terus gimana? Mungkin nanti yang melihat video ini bisa jadi sedang ada di posisi seperti Bunda Sela. Ya, apa yang harus dilakukan selain menjaga penapisan yang pertama tadi ya. Jadi ada penapisan yang kedua nih. Kalau misalnya Bunda Sela dan pasangan ya dan suami ini sudah tidak ada riwayat penyakit yang tadi HIV, HCV, HBsAg, sifilis kayak gitu, sebaiknya tetap menjalani tes itu sebelum memberikan ASI. Sebaiknya tetap menjalani tes. Bila mana sudah dinyatakan negatif ya,
sebaiknya tetap melakukan tes lagi setiap 3 bulan. Kalau misalnya donor ASI-nya dalam waktu yang panjang gitu ya. Kalau ibunya masih sehat, si ibu kandungnya masih sehat, masih bisa menerima konseling laktasi, bisa memperjuangkan ASI untuk bayinya, sebaiknya tidak terlalu lama mendapatkan donor ASI tadi. Jadi ibunya yang diberdayakan, ibu kandungnya ini diberi konseling yang baik, caranya memerah ASI seperti apa, kita tingkatkan kualitas ASInya kayak gitu. Jadi tidak tergantung pada pendonor. Seperti itu. Kemudian setelah tahapan pemeriksaan laboratorium tadi sudah aman, oke, kita melakukan prosedur pengamanan ASI-nya. Jadi mulai dari manajemen ASI perah tadi diperhatikan sudah ya. Terus sekarang sebelum diberikan kepada bayi itu dilakukan pemanasan untuk membuat ASI-nya steril. Ada pemanasan namanya pemanasan Pasteuria. Pasteurisasi Pretoria. Ya, pasteurisasi Pretoria itu kita nanti pakai wadah panci gitu ya. Jadi panci, ada airnya gitu, airnya dididihkan. Kemudian ada wadahnya ASI sendiri, botol kaca, itu yang dimasukkan ke dalam panci yang sudah mendidih tadi airnya. Botol ASI-nya itu sudah ada ASI-nya di dalamnya. Sudah ada ASI-nya, kayak gitu. Dia nggak akan rusak ya, Bibi, untuk nutrisi ASI-nya gitu? Rusaknya pasti ada beberapa komponen yang rusak. Jadi kualitas ASI setelah dilakukan pemanasan metode ini pastinya akan berkurang. Tapi ini masih lebih baik daripada susu formula. Kayak gitu ya. Bisa dilakukan pasteurisasi Pretoria tadi itu. Nah, ini ditunggu sampai 30 menit setelah mendidih. Baru nanti dimatikan, tunggu dingin baru diberikan. Seperti itu. Nah, pemanasan yang metode kedua yaitu flash heating namanya. Jadi kalau pemanasan flash heating itu setelah kita taruh ASI dalam botol kaca tadi ya, kita masukkan ke air yang dididihkan ya, kemudian ditutup, tapi botol kacanya tadi yang ditutup. Sampai dalam botol kaca ini tadi keluar gelembung atau sampai mendidih ya. Setelah itu baru segera diambil. Jadi nggak perlu ditunggu sampai mendidih beneran ya. Sampai mendidih beneran. Harus sampai mendidih beneran malahan. Jadi ada gelembungnya tadi itu yang di dalam ASI-nya. Baru setelah itu pindahkan ASI dari panci panas tadi ke tempat biasa yang nggak panas ya loh, ditunggu agak hangat gitu atau dingin baru diberikan kepada bayi. Sebenarnya prosedur untuk pemberian ASI perah itu yang kalau kita memberikan sendiri ya dengan pemanasan sebagainya itu lebih ribet. Iya, betul. Lebih ribet. Akan lebih bijak apabila kita membantu bundanya untuk menghasilkan ASI sendiri. Daripada kita menjadi pendonornya ya. Kita nyari pendonor gitu ya. Lebih bijak kita berusaha gimana ini caranya aku bisa keluar ASI sendiri untuk mencukupi bayiku. Gitu. Jadi untuk donor darah itu enggak donor ASI. Donor. Jadi donor ASI itu enggak semudah yang kita semua bayangkan. Terlebih lagi yang pada saat itu saya bayangkan ya. Jadi harus ada pemeriksaan lab baik untuk ibu maupun ayah ya, Bu Bit. Lalu sterilisasinya ASI juga seperti itu bunda-bunda. Jadi untuk bunda-bunda yang mungkin diberi Allah ASI yang lumayan banyak, lalu terbersit pikiran untuk donor ASI, lebih bijak melakukan itu tadi ya, penapisan itu biar bayi sama-sama aman ya, bayi yang menerima donor ASI juga sama-sama aman. Oh ya, tadi ada yang lupa Bu Bit belum sebutkan. Jadi salah satu penapisannya yaitu pendonor, dalam hal ini misalnya Bunda Sela ya, dia tidak pernah menerima transfusi baik darah ataupun transplantasi organ. Belum pernah. Ya jangan pernah ya. Insya Allah enggak. Kita memberi transfusi darah boleh ya. Insya Allah nggak butuh. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat terus ya Bu Bit ya. Terus yang penting lagi untuk diketahui nih, bahwa sekarang ini sudah ada bank ASI di Indonesia. Ada bank ASI
insya Allah namanya Lactashare ya kalau nggak salah, itu lokasinya di Malang. Jadi di sana itu dia berusaha untuk menerima pendonor ASI dan menyalurkan ke pasien yang tepat atau bayi yang tepat. Kayak gitu. Jadi untuk mendonorkan ASI itu harus di tempat yang benar-benar terpercaya ya. Iya, Bu? jadi ada sarananya kayak gitu. Dan untuk bunda-bunda yang sedang memerlukan donor ASI pun itu harus ke tempat yang betul itu tadi yang Lactashare itu tadi ya Bu. Insya Allah di sana bisa membantu bunda menerima ASI, juga menyalurkan ke yang membutuhkan. Jadi ada prosedur-prosedur seperti yang Bu Bit sebutkan tadi, mulai pemanasan pasteurisasi pretoria sampai flash heating yang ini dilakukan secara aman di sana. Kayak gitu. Oke. Jadi seperti itu ya Bu Bit ya. Untuk Semoga donor bermanfaat ASI. ya. Ini nanti Betul. pengalaman dari Bunda Sela. Kemudian kita diskusi bareng-bareng sebenarnya donor ASI yang aman kayak gimana. Nanti kalau ada kasus seperti ini bisa belajar. Iya. Gitu. Terima kasih ya bunda-bunda. Assalamualaikum.